Ibu Dama, alhamdulillah sehat ya, alhamdulillah. Kita awali saja Ibu, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini sesuai dengan jadwal dari bahwa sesuai dengan kalender akademi di bulan Oktober kita melaksanakan penilaian dan kita lebih mengedepankan kita diskusi aja gitu. Ya. Nah, Ibu silakan menyampaikan berbagai gagasan ya kelembagaan terkait dengan keilmuan tentunya itu sesudah itu melaksanakan tugas pokok dan tugas sebagai hal ini kita lakukan karena pihak lembaga bukan apa-apa guru. Karena itu kita hari ini diskusi mengetahui apa hal-hal yang sudah dilakukan untuk membawa ini sekolah lebih berkualitas, lebih baik, anak-anaknya pintar, anak-anaknya lebih jelas. Siap Bu? Insya Allah siap. Izin menyampaikan pertanyaan. Tapi sebelum kepada pertanyaan ini, bahwa salah satu tugas fungsi dari kepala sekolah dalam tugas harus memiliki kompetensi. Nah, seperti itu dilakukan dalam upaya mengetahui sejauh mana tingkat kemampuan guru dalam melaksanakan. Nah, bentuk penilaian itu yang kedua adalah penilaian kita supervisi akademik dulu sudah kita lakukan di bulan Agustus September dan kita berlanjut sekarang di kegiatan. Baik Ibu, karena ini adalah bagian pada kewajiban saya kedua dalam tugas, kita sekarang langsung saja pada poin yang sama-sama kita kenal. Yang pertama yang ingin saya ketahui ini sebagai modal dasar Ibu ketika posisi menjabat sebagai seorang guru, maka harus mengetahui kompetensi seorang guru yang harus dimiliki. Izin menanyakan kompetensi seorang guru. Ada 4 Pak. Silahkan dulu. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, kemudian kepribadian, kemudian sosial dan profesional. Lebih untuk mudah diingat, PKS lebih bukan masuk pada sisi ranah politik ya. Nah, PKS kok P-nya pedagogi, K-nya K-nya kepribadian, kemudian S-nya sosial, Pro-nya profesional. Jadi ada 4 ya sebagai syarat mutlak ketika kita siap menduduki jabatan sebagai seorang guru. Mau disampaikan untuk penjelasan dari keempat kompetensi itu. Pedagogik maksudnya apa? Profesional aja. Profesional ya, yes, ya. Oke. Setelah Ibu mengetahui dari keempat kompetensi tadi sebagai salah satu syarat mutlak bagi jabatan seorang guru, kita melaksanakan seperti ini mesti memiliki peraturan atau keputusan yang harus diketahui ya, oleh seorang guru. Yang Ibu ketahui pelaksanaan PKG itu berdasarkan pada keputusan apa Bu? Yang saya ketahui berdasarkan keputusan Dirjen Pendis nomor 1843 tahun 2021. 2021 ya. Di mana dalamnya menjelaskan tata pelaksanaan PKG jabatan saja. Baik Ibu, izin lanjutkan dari pertanyaan dari saya. Mengapa seorang guru harus memiliki kompetensi? Jawabannya alasannya karena bisa meningkatkan kualitas pembelajaran, yaitu guru harus memiliki penguasaan materi dan metode pembelajaran supaya anak bisa lebih cepat paham dalam pembelajaran di kelas. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan siswa juga, bisa maju ke depan gitu. Karena siswa ada yang masih belum percaya diri juga ya ketika dipanggil. Kemudian bisa meningkatkan kepercayaan kepada orang tua juga, karena
dengan adanya kegiatan PKG ini, guru bisa meningkatkan kualitas dalam memberikan pelajaran sehingga orang tua bisa lebih percaya kepada guru yang bersangkutan. Itu adalah upaya-upaya ketika pola pembelajaran dilakukan oleh ibu ya, dalam upaya mengenalkan tahapan khusus pembelajaran supaya dikatakan sebagai seorang yang lanjut Bu. Di antara indikator kompetensi profesional adalah guru mampu menggunakan teknologi atau IT. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana ibu menggunakan teknologi dalam Ya, saya dengan menggunakan multimedia di kelas ya, menggunakan media pembelajaran interaktif seperti pembelajaran seperti dari PowerPoint, video pembelajaran dari YouTube ya, kemudian gambar edukasi, kemudian game quiz edukasi, sehingga siswa bisa lebih semangat, lebih excited dalam mengerjakan soal-soal seperti itu. Jadi itu lebih menarik Ya, lebih menarik ya. Tapi anak-anak belum ditugaskan untuk Belum Pak. menyambungkan kegiatan yang tadi dan Tidak Jadi sama. pola itu bagaimana? Polanya dari saya Memakai fokus ya gitu ya. memakai fokus di kelas, kemudian dia bisa dilihat Setelah ibu lakukan metodologi itu efektif nggak pembelajaran? Artinya hasil yang ditetapkan di dalam tujuan itu tercapai. Alhamdulillah tercapai karena lebih semangat gitu dalam mengerjakannya. Jadi ada sesuatu yang baru mungkin ya, Iya. lebih pengenalan pada teknologi, apalagi program kita digital. Iya. Jadi bagaimana digitalisasi madrasah itu betul-betul tersampaikan kepada anak dengan pola-pola pembelajaran yang dilakukan. Iya. Kalau gimana? Kalau game materinya materi pelajaran ya Pak, tapi isinya dari kalau game ya kuis ya, Iya. isinya dari mata pelajaran. Nanti di kelasnya dibagi kelompok ini berapa orang, kelompok ini berapa orang, kemudian dinilainya seperti itu. Jadi Ya. anak-anak ya. Kelompok ini biar bisa lebih semangat aja. Setelah itu ya. Oke. Lanjut Ibu, terkait dengan kompetensi profesional yang saya tanyakan tadi kepada Ibu, mohon Ibu tunjukkan jejak digital Ibu bersama para siswa dalam upaya mempublikasikan berbagai kegiatan siswa ya, baik melalui medsos atau email atau aplikasi YouTube. Ibu kan punya grup IG ya? Ya ada. Kegiatan-kegiatan itu suka Ibu apa? Suka. Kita ya? Bisa melihat kegiatan itu ya, oke. Atau silakan Ibu sebelum memperlihatkan hasil kegiatan itu, bentuk-bentuk apa saja yang sudah Ibu publikasikan? Kegiatan pembelajaran termasuk yang game quiz di kelas ada itu, yang di olahraga PJOK ada, misi TTS juga ada, macam-macam Pak. Jadi semua aplikasi, semua kegiatan ada. Kegiatan itu kemudian diupload sebagai bentuk laporan kepada orang tua supaya Iya. dia juga tahu ya. Iya. Bisa lihat. Yang ini video. Mana ibunya? Ini contoh yang game quiz Pak. Oh iya. Contoh ini ya. Oke. Seperti ini, jadi anak-anak bisa lihat. Ada pertanyaan, lapang sila kelima apa? Oh, Gitu ya. Jadi anak lebih anak- mengenal ya, mengenal, tahu secara langsung. Ya seperti itu. Kalau mau yang ini gini aja maju seperti itu. Kalau ini jawabannya. Nanti kalau benar checklist kalau salah. Seperti iya. itu. Yang lain? Yang lain jadi ini yang Google Form ya, yang Google iya, Form. udah. Kemarin. Ya. Ya yang kemarin. Oke. Ini Google Form Oh itu sudah dibuat
dalam bentuk video ya, Iya, video dalam singkat. bentuk Itu video. laporan-laporan dari orang tua ya, Iya, dari dari anak-anak ketika dikasih soal digital ya. Iya. Oh, Yang ini lagi belajar di kelas, belajar di kelas. Jadi anak-anak bisa masih di bawah juga masih diem gitu, nggak kemana-mana. Ini yang game edukasi. Ini pakai Infokus ya Bu ya? Ya pakai Infokus di kelas. Ini sedang materi apa? Ini Al-Quran hadis. Al-Quran hadis. Ya. Kelihatannya anak-anak bergairah juga ya dengan menggunakan alat. Seperti Oke. itu. Ada yang lain? Ada Yang sedang membuat karya atau ada nggak? Membuat apalah gitu. Jadi bahannya dari anak-anak tetapi dalam bimbingan ibu. ini paling mengerjakan PPS. Oh iya. Dan PPS juga ada. Oke. Bagaimana Bu respon yang ibu terima dari orang tua komunikasi secara langsung terkait kemarin adanya perubahan kebijakan digitalisasi, menyampaikan soal-soal melalui program digitalisasi tadi? Responnya baik Pak, ada jadi lebih semangat gitu anak-anaknya soalnya sambil pegang HP. Iya. Ada hal mungkin keluhan dari orang tua karena terjadinya sebuah perubahan kebijakan digitalisasi. Lainnya pasti Ada, tidak tapi yang baik. ibu terima apa? Salah satu di antara yang Tidak ada kuotanya. oh satu ada kuota yang kita sinyal mungkin ya. Iya, Tapi ada yang seperti yang kita kayak- punya HP. Tidak. Oh tidak kali kita punya HP Punya. semuanya. Alhamdulillah ya. Nah, mungkin yang dirasakan jadi ketika anak memegang HP itu ada sebagian waktu yang belajar ya, tetapi dalam binaan dan bimbingan orang tua dan guru. Baik Ibu, terima kasih kayaknya sudah lengkap dan cukup penyampaiannya. Atau ada hal lain yang mau disampaikan pada lembaga sebagai harapan? Harapan untuk lembaga. Ya, dari Ibu ataupun saran. Harapannya semoga lembaga itu bisa lebih maju dalam digitalisasi kepada semua. Ya, dengan upaya-upaya dan bantuan-bantuan terobosan-terobosan juga dari guru-guru yang saya sampaikan. Baik Bu, terima kasih atas segala perjuangannya, jeripayahnya. Ini bagian daripada guru yang terus memberikan sumbangsi keilmuan kepada lembaga. Mudah-mudahan lembaga bisa lebih maju karena dorongan keilmuan yang dimiliki dan dimiliki. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Sehat selalu dan terus berupaya semangat memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Terima kasih Bu. Assalamualaikum.